Salam sejahtera bagi kita semua. Pace Ebene. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-12. Adapun bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini ialah tentang kisah Yesus meredakan angin ribut di Danau Galilea. Para saudara yang terkasih, adapun renungan yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian ialah solusi yang terbaik untuk menghadapi badai kehidupan adalah mengandalkan Yesus. Untuk sampai pada permenungan bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, mari kita sejenak mengetahui ada apa dengan letak geografis yang ada di Danau Galilea. Danau Galilea disebut juga dengan Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, Laut Tiberias, atau Danau Tiberias. Danau ini terletak di dataran tinggi Bukit Golan. Dan danau ini adalah danau air tawar terbesar di Palestina. Danau ini memiliki luas sebesar 166 km dan kedalaman mencapai 43 meter. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah, meskipun sumber utamanya adalah dari Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Danau ini terletak di jalur kuno Via Maris yang menghubungkan Mesir dengan kerajaan-kerajaan di utara. Kerajaan Yunani, Hasmonean, dan Romawi mendirikan kota-kota dan pemukiman di sekitar danau ini, termasuk Gadara, Hippos, dan Tiberias. Jadi Danau Galilea terkenal dengan badainya. Jadi badai itu sering datang secara tiba-tiba dari kejauhan dan benar-benar mengguncang dan menakutkan. Seorang penulis mengatakan bahwa orang-orang di situ sudah terbiasa melihat badai di situ yang menimpa mereka. Badai itu bisa datang meskipun langit sedang cerah dan air danau sedang tenang-tenangnya. Maka orang yang menyeberangi danau ini harus selalu siap berhadapan dengan badai yang datang secara tiba-tiba. Seperti kisah bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Para saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa kata-kata yang dipergunakan Yesus pada angin dan ombak adalah kata-kata yang persis sama dengan yang ia ucapkan kepada orang yang kerasukan setan dalam Markus bab 1 ayat 25. Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Sama seperti roh jahat merasuki orang itu, demikianlah Yesus mendiamkan kuasa badai yang menghancurkan itu. Orang-orang di Palestina pada waktu itu percaya bahwa kuasa roh jahat bekerja juga di alam. Kejadian ini, jika kita membacanya dalam arti simbolik, menjadi jauh lebih bernilai. Ketika para murid menyadari kehadiran Yesus bersama mereka, damai masuk ke dalam hati mereka. Damai tanpa rasa takut. Berlayar dengan Yesus sama dengan berlayar dalam kedamaian, sekalipun berada di tengah-tengah badai. Kini hal ini menjadi benar secara universal. Hal itu bukanlah sesuatu yang terjadi hanya sekali. Sebaliknya, hal itu adalah sesuatu yang masih terjadi dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dengan kehadiran Yesus, kita dapat mengalami kedamaian meskipun di tengah-tengah badai kehidupan yang ganas. Ilustrasi antara perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan para murid merupakan gambaran kehidupan manusia yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu bersama kita, satu perahu dengan kita menuju tujuan hidup. Sejak akhir 2019 yang lalu, dunia digoncang oleh satu virus yang mematikan, yaitu virus corona. Virus ini menjadi badai baru dalam perjalanan hidup manusia di seluruh pelosok dunia. Jutaan manusia kewalahan menghadapi kenyataan pahit ini. Selain takut akan ancaman virus, ketakutan lain adalah kehilangan mata pencaharian. Dan ini semua nyata terjadi. Setiap orang sibuk mempertahankan diri untuk terhindar dari bahaya ini. Salah satunya adalah mengikuti protokol kesehatan. Karena begitu sadisnya virus ini,
manusia banyak yang mati bertebaran. Yang paling mirisnya, di beberapa tempat kehabisan lahan untuk menguburkan orang mati. Rumah sakit tidak bisa lagi menampung banyaknya korban yang terkena virus ini. Ada kemungkinan virus corona adalah akhir dari semua perjalanan hidup manusia di dunia ini. Seandainya para murid tidak membangunkan Yesus, tidak percaya pada Yesus, dan mengatakan satu sama lain, badai pasti berlalu. Ada kemungkinan saat itu adalah akhir dari perjalanan hidup dan karir para murid. Manusia akan selalu bergandengan dengan badai kehidupan. Rujukan utama dari segala bentuk penderitaan maupun badai dalam kehidupan manusia merupakan salah satunya jalan untuk menguji iman, menguji ketahanan hati kita. Pengalaman para murid merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemanusiaan mereka hampir digoyahkan oleh badai yang menghantam perahu mereka. Mereka sangat ketakutan dan gelisah. Namun yang luar biasanya adalah mereka percaya diri untuk berserah diri kepada Yesus, membangunkan Yesus. Berarti mereka sadar, mereka akui, dan mereka beriman teguh bahwa Yesus adalah jalan yang benar dan jalan kehidupan. Mereka pun mendekatkan diri kepada kuasa Yesus, dan benar, kuasa badai tunduk kepada Yesus. Para saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan Yesus kepada murid dalam bacaan yang diperdengarkan pada kita hari ini menjadi titik tolak permenungan kita pada hari ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuntutan Yesus terhadap kita adalah percaya. Kita dituntut untuk percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu memberikan segalanya untuk kita, termasuk jiwa dan raganya. Dia membutuhkan reaksi kita. Dia membutuhkan respon kita, serta kesadaran kita akan keberadaannya dalam kehidupan kita. Salah satu cara terbaik untuk kita supaya kita dekat dengan Yesus adalah berdoa. Setiap hari kita pastilah berdoa. Ada yang melaksanakan ibadah harian, mengikuti misa, berdevosi, dan juga mengikuti kegiatan rohani lainnya. Itu saja sudah cukup, karena iman seperti itu sudah lebih besar daripada biji sesawi. Namun yang masih menjadi pertanyaan, apakah kita tetap mengeluh saja jika tantangan hidup mengganggu kita, atau berpasrah saja? Kita sebagai umat beriman harus menunjukkan diri sebagai seorang beriman yang selalu berpengharapan kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kita sebagai anak Allah harus menunjukkan diri dengan kualitas sebagai anak yang meminta kepada Bapa. Bacaan yang diperdengarkan kepada kita hari ini menyadarkan kita bahwa ketika kita dengan yakin meminta kepada Yesus, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Semoga. Amin. Pace e bene.